Halo sahabat ASN, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Azizi di channel ASN Belajar. Baik, untuk kesempatan kali ini kita tidak akan membaca atau membuat audiobook, tapi untuk sesi kali ini saya akan sedikit berbagi atau sharing terkait tips dan trik bagaimana caranya untuk bisa lolos sebagai CPNS ya. Tapi hanya tips dan trik saja ya. Saya tidak akan mengajarkan terkait dengan soal-soal. Teman-teman bisa cari di YouTube, itu sudah banyak channel yang seperti itu. Di sini saya hanya ingin sedikit berbagi atau sharing terkait dengan tips and trik tentang bagaimana caranya lolos tes CPNS. Nanti kita akan bahas ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama terkait dengan pengumuman. Itu apa saja yang dilakukan nanti, kemudian pada poin pendaftaran, kemudian pada saat nanti seleksi administrasi dan lolos seleksi administrasi apa saja harus dilakukan, kemudian nanti pada saat pelaksanaan CAT SKD ya, tentunya itu apa yang perlu dipersiapkan. Kemudian setelah lolos SKD ada tes SKB, CAT SKB, itu nanti juga apa saja yang perlu disiapkan. Dan biasanya di beberapa instansi kementerian lembaga lainnya itu ada tes lainnya juga, termasuk tes kesamaptaan, kemudian ada juga tes kesehatan, juga ada tes wawancara. Itu kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman sahabat ASN sekalian? Ini untuk adik-adik ya, adik-adik tentunya adik-adik yang berniat untuk mendaftar baik CPNS ataupun P3K. Dan tidak hanya sampai di situ saja, nanti jika sudah mendapatkan pengumuman kelulusan semuanya, masih ada dua poin penting, lebih tepat ya, bukan satu poin. Yang poin pertama adalah terkait jika sudah mendapatkan lolos semuanya, itu kan nanti akan ada fase pemberkasan, di mana itu adalah fase krusial yang akan menentukan nanti teman-teman apakah diterima atau tidak. Benar-benar secara administrasinya harus lengkap. Kemudian fase terakhir adalah fase CPNS-nya, di mana teman-teman akan menjalani semacam trial atau ya semacam internship lah. Kalau di swasta itu ada internshipnya dulu. Trial period itu selama kurang lebih 1 tahun. Nanti juga ada latsar yang harus dilaksanakan atau pelatihan dasar CPNS. Kalau dulu itu kalau nggak salah namanya SEPADA, sekolah pelatihan dasar kalau nggak salah. Kalau sekarang namanya latsar atau pelatihan dasar, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat atau Pusdiknamdiklat di kementerian lembaga masing-masing ya. Ada yang mungkin dari LAN, ada yang mungkin dari Kemendikbudristek atau instansi Pusdiklat lainnya. Nah, mungkin untuk sekedar awal itu dulu teman-teman. Nanti bagi yang berminat untuk stay tune di channel ASN Belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa.